ويرزقنا العمل بما علمنا ويفتح لنا أبواب الطاعات ظاهرها وباطنها على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahari wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang sudah kita bahas bersama-sama sejarah beliau. Salah satu sahabat yang punya suara istimewa, yang nyaman suaranya dan ahli qiraat Al-Qur'an. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yabsutu yadah, melapangkan tangannya. Seperti kita akan bahas ya, Allah tidak memiliki tangan seperti kita, Allah Maha Suci dari itu. Yabsutu yadah artinya bisa diartikan begini, Allah memberikan kesempatan besar bil-laili, di waktu malam, liyatuba musii'un nahar, agar bisa bertaubat orang-orang yang melakukan kejelekan di siang hari. Wa yabsutu yadah, dan memberikan kesempatan besar bin nahar, di siang hari, liyatuba musii'ul lail, agar bertaubat orang-orang yang berbuat kesalahan di malam hari. Sampai kapan ini? Tiap hari dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap malam diberikan kesempatan hatta tatlu'a asy-syamsu, sampai matahari terbit min maghribiha, dari tempat tenggelamnya. Sekarang matahari terbit di arah timur kan? Nanti tenggelam di arah barat. Kalau pakai bahasa Arab buruk tempat tenggelam, nanti terbalik. Jadi seakan-akan matahari itu tidak berputar balik lagi. Itu waktu akhir, ya, tanda dekatnya kiamat. Kalau sudah terbit dari barat, tidak akan ada lagi kesempatan taubat. Ini ditafsirkan oleh ulama, Allah melapangkan tangannya di malam hari. Di setiap awal malam Allah mulai melapangkan tangan. Ini kinayah biasa, diartikan sama sebagai ulama, Allah mengharapkan, ya bahasa mereka ya, bukan mengharap perlu, bukan mengharap karena kesian, karena kasih sayang, karena rahmat, mengharapkan taubat hambanya di malam hari. Jadi kita ini ditunggu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ini mulai terbit matahari, Allah melapangkan juga tangannya, mengharapkan. Ini gambaran kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah, baiknya Allah. Ada orang minta dulu baru dikasih kan? Ini Allah sudah buka, ayo ambil ini. Biasakan orang yang kasih tangan di atas. Ini tidak, Allah yang membukakan, menghamparkan tangannya, ambil ini, silakan. Jadi taubat ini seakan-akan hidangan Allah yang diberikan kepada kita. Tinggal kita datang, kita ambil. Beda ya, kemarin sudah kita bahas bersama-sama. Kalau kita yang mendatangi, kita minta, bisa dikasih, bisa tidak. Tapi ini Allah menawarkan. Dan Allah senang dengan taubatnya kita. Sudah kita baca bersama-sama.
Tuhan memberi aturan, kita melarang, tidak murka langsung, tapi mengharap kita bertaubat karena tidak ingin menyiksa kita, ingin merahmati dan mengasihi kita. Dan taubat selalu ada setiap hari. Ingat ya, tak ada kalimat oh nggak bisa taubat, nggak bisa taubat. Sebesar apapun dosanya, selalu kita bisa bertaubat. Nanti di depan itu hadis lagi akan dijelaskan. Tiga hadis lagi akan dijelaskan. Besarnya dosa tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai terakhir hatta tatlua syamsu min maghribiha, tanda kiamat ini ya. Kalau matahari sudah terbit dari barat, tidak ada lagi kesempatan taubat, sudah selesai. Jadi di pertama hadis ini menjelaskan akhir masa taubat untuk umum. Kapan itu? Matahari terbit dari barat. Sekarang sama juga ya, akhir dari masa taubat riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sama juga seperti hadis barusan. Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Riwayat Muslim. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, Allah akan mengampuninya. Sama. Akhir waktu taubat adalah matahari terbit dari barat. Ini waktu umum masih. Nah, waktu khusus bagi setiap orang. Kapan akhir taubat bagi setiap orang, pribadi per individu? Riwayat Abdullah Sayyidina Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak dari Sayyidina Abdullah Sayyidina Umar bin Khattab. Sudah kita bahas juga bersama-sama ya, Abdullah bin Umar, sejarah beliau. Beliau berkata dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yuqarrir." Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat hamba selagi tidak sampai ghargharah. Maksudnya apa? Yang ghargharah tidak sampai ruhnya pada kerongkongannya. Jadi ruh itu dicabut dari kaki naik ke atas, terus lepasnya itu dari bawah, dari telapak kaki jalan. Kalau sudah sampai di sini, stop, waktu taubat habis buat orang yang mati tadi. Nah, jadi ini batas waktu individu, karena beda-beda. Ada yang mati hari ini, ada yang mati besok, ada yang mati lusa. Untuk perorangan batas waktu taubat kapan? Ketika sampai orang-orang ini. Memang kita mudah-mudahan banyak umur sehat walafiat. Kita kan nggak tahu keadaan orang sekarang atau gimana. Cuma ingat ya dari sekalian, masih ada kesempatan ketika roh dicabut. Misal roh baru sampai lutut, itu masih ada kesempatan taubat. Kalau menurut tafsiran ulama, malam yuqarrir artinya rohnya belum sampai ghargharah, belum sampai di tenggorokan. Jadi selagi belum sampai sini, masih baru ditarik, itu sudah bisa bertaubat. Tapi ada juga tafsiran lain. Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat yang sering kita dengarkan, "Walaysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an." Ditafsirkan juga ketika menurut saya tidak lebih Abbas ya, ketika seseorang beramal buruk lalu kematian datang kepadanya, nah saat itulah sudah habis waktunya, nggak bisa taubat. Artinya ditafsirkan ketika melihat malaikat maut. Ada lagi yang menafsirkan ketika ya tayaqqunil maut, yakin kematian walaupun nggak melihat malaikat maut. Karena semua orang pun nggak semua melihat. Ada yang melihat malaikat maut, malaikat Israel sebelum mati melihat. Tergantung, kalau amalnya baik kelihatannya bagus, kalau amalnya buruk terlihat menakutkan. Jadi ada yang bilang begitu. Jadi ketika melihat malaikat tertutup sudah pintu taubat. Cuman kalau menurut hadis ini, tadi kan malam yuqarrir artinya rohnya sampai tenggorokan, berarti pas terasa cabutnya itu masih ada kesempatan. Dan memang benar sih kalau kita baca-baca riwayat hadis yang lain, kita hubungkan baik
jadi lebih baik atau jadi lebih buruk. Kenapa? Saat roh mulai dicabut, kita sudah sering dengarkan kan, setan mendatangi kita, memberikan pilihan. Kadang ada yang dicabut nyawa merasa kesakitan, kehausan, tawarkan air sama setan. Dan nanti setan ada yang datang orang sangat sakit, setan datang, kamu mau tidak? Aku kurangi rasa sakitnya, sembah aku. Itu setan datang tampak dengan nyata saat itu. Nggak seperti sekarang ya. Saat sakaratul maut itu godaannya setan lebih besar. Kalau roh mulai dicabut, kita bisa maksiat, harusnya masih bisa bertobat. Kan masih bisa jadi lebih buruk, berarti masih bisa jadi lebih baik. Ini ya rahmatnya Allah kepada kita semua. Jadi anggap saja seandainya bisa bertobat, berarti itu masih kuat, masih ada kesempatan. Cuman masa ini cepat ya, sudah lama. Masa pencabutan roh tidak lama. Kalaupun ada yang lambat, kadang-kadang orang rohnya berjalan tuh lambat sampai beberapa menit, sampai lebih, itu sudah susah sebetulnya bertobat karena sudah merasakan rasa sakit yang bukan main. Bayangkan aja, anggap ada 20 silet jalan dari ujung jempol biar terus ke atas, kira-kira kayak apa rasanya? Ada 20 silet jalan dari ujung jempol biar menyilat kaki biar terus jalan ke atas, kira-kira gimana sakitnya? Bukan main kan? Ketika roh kita dicabut, jauh lebih sakit dari itu. Karena silet ini kan katanya daging bagian luar. Kalau roh itu ketika dicabut semua kena. Saraf-saraf yang kecil yang di dalam itu semua kena. Soalnya roh itu menyatu dengan tubuh kita. Ibarat kata ya, dijelaskan oleh Imam Ghazali, seperti air yang berada di batang yang basah. Batang-batang pohon kayu kan menyatu dengan apa? Air menyatu dengan batang tersebut. Ya, air di dalam batang itu kan ada airnya, ada cairan sedikit memang. Nah, menyatunya kan secara rata. Itu kalau ditarik berarti bakalan hancur kayunya seandainya airnya tadi ini menjadi keras, dipisahkan, rusak. Setiap titik di kayu terasa. Nah, begitu juga di badan kita ini. Roh kita itu menyatu dengan seluruh tubuh, seluruh sel itu kan ada rohnya. Kalau ditarik, setiap sel merasakan rasa sakit. Bayangkan bukan main. Bisa buat kayak gitu? Sulit ya, sulit. Kalau sudah kesakitan, makanya ini perlu diperhatikan dari sekalian. Jangan tunda taubat sampai roh sudah mulai dicabut. Alhamdulillah. Memang kalau matahari terbit dari barat, ya, nggak dekat-dekat ini, insya Allah mudah-mudahan masih agak jauh. Karena kita belum tahu kapan. Jadi persiapan taubat. Yang lebih dekat sama kita ya ini kematian. Kalau kiamat masih jauh, mungkin lihat tanda-tanda sejarah yang dijelaskan sama Rasulullah masih belum ada tanda besarnya, seperti keluarnya Dajjal, ya, turunnya Nabi Isa, belum ada kan, berarti masih jauh. Ya, jauhnya nggak tahu berapa tahun, bulan masih jauh sekali. Cuma yang dekat sekali ya ini, roh kita dicabut. Bisa jadi besok siang, bisa jadi hari ini nggak sempurna buat kita. Makanya diingat, kunci cepat tobat, salah satu kunci utama tidak panjang angan-angan. Ketika seseorang tidak merasa hidupnya masih panjang, dia akan mudah bertobat. Tapi kalau kita punya rasa, saya masih umur 40 tahun lagi, masih jauh lagi, ini kayak gini bakal lambat tobatnya, susah mau bertobat. Karena dia kira masih ada kesempatan. Jangankan sampai kira masih 20 tahun lagi umurnya, sampai kira minggu depan masih sampai, susah juga buat bertobat. Masih minggu depan lagi. Kalau orang udah punya rencana minggu depan, bulan depan mau gimana, pikirannya masih ada, umur itu masih panjang, dia yakini sulit untuk bertobat dan sulit untuk melakukan segala hal lain. Itu nanti mungkin ada pembahasannya di bab panjang mana. Kita lanjutkan sekarang hadis daripada Surr bin Ubaysh radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat.
Quraisy bukan sahabat, tidak ada riwayat sahabatnya. Cuma mengikuti zaman jahiliyah. Dan tidak betul-betul Rasulullah SAW. Beliau berkata, ini Zur ini suka bertanya. Jadi ada ulama ditanya. Umurnya 120 tahun, panjang umurnya. Dan Sayyidina Ubay bin Ka'ab, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang alim, paham agama. Sayyidina Ubay ini ngomong, Zur ini bahasa Arabnya Zur bin Ubay tidak melewatkan satu ayat pun kecuali ditanya. Jadi setiap ayat ditanya dengan. Jadi seorang yang rajin gemar bertanya. Karena suatu saat beliau bertanya kepada Sufyan bin Asad radhiyallahu anhu, "Annahu as'alahu 'anil masih 'ala al-khuffain." Zur bertanya tentang mengusap khuffain. Khuffain itu istilah orang Arab atau pakaian zaman dahulu. Bahasa kita mungkin sekarang sepatu. Cuma khuffain itu tidak keras seperti sepatu. Jadi kulit kaos kaki, mirip kaos kaki lah kita. Soalnya sampai di atas mata kaki dia. Jadi mirip kaos kaki, cuma dia sepatu. Dia terbuat dari kulit, tidak keras, tidak kaku kayak gitu. Itu dipakai dan tidak dilepas. Jadi ada dua macam ya. Mungkin khuf itu lebih ke kaos kaki, tapi dari kulit. Ada lagi nanti yang keras, curug, ada kayak sepatu. Terus dia tanya tentang itu, tentang khuffain, hukum khuffain. Mungkin sekarang enak sampai kalau pengen tahu khuffain itu apa, buka aja. Tulis di situ, tulis khuffain, keluar nanti fotonya. Jadi dia tanya hukum mengusap khuffain, karena orang yang wudu dengan syarat-syaratnya ya. Ada di waktu tertentu dia nggak harus cuci kakinya, cukup diusap aja khuffainnya dengan cara pakai khuffain sudah suci dan tidak punya hadas. Khuffainnya menutup sampai mata kaki, khuffainnya mencegah sampainya air. Itu ada syarat-syaratnya. Intinya kita akan bahas khuffain. Zur ini tanya, mau bertanya tentang khuffain kepada Sufyan bin Asad. Faqala ma ja'a bika ya Zur, ya Zirru. Namanya bisa diartikan Zirru, ya Zir. Zir mau tanya apa kamu? Zir mengatakan ibtigha al-ilmi, saya datang karena mencari ilmu. Faqala Sufyan bin Asad mengatakan innal malaikata tadhu ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub. Ketahuilah sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya, menghamparkan sayapnya untuk dilewati mencari ilmu, karena malaikat ridho dengan yang dia cari. Jadi menghamparkan sayapnya kayak gini, biar dia cari ilmu lewat di atas sayapnya. Kenapa? Malaikat ridho. Bayangkan dia datang cuma mau tanya satu soal, keluar dari rumah menuju satu ulama mau tanya hukum, itu malaikat menghamparkan sayapnya dengan niat murni mau cari hukum. Bayangkan kalau kayak biar gini pagi-pagi ke masjid, datangnya bukan cuma satu, ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Berapa hadis kita baca, tinggal niatnya aja diikhlaskan. Mulia perkumpulan pagi seperti ini yang kita kerjakan mencari ilmu Rasulullah SAW mulia. Malaikat aja menghafalkan sayap buat kita, penghormatan dan dijaga oleh mereka. Fakultu lalu Zir mengatakan, ngomong kepada Sufyan, innahu qad haqqa fi sadri. Sufyan, ganggu hati saya ini hukum al-mashu al khuffain ba'dal ghaiti wal bawli. Setelah ghaid, ya, setelah buang air besar dan buang air kecil. Ini salah cetak ini. Wakunta, ya, situ alamatnya wakunta. Ya, wakunta. Wakunta imra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu
Dan kamu wahai Safwan adalah seseorang dari sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajibtu as'aluka, makanya saya datang sama kamu. Hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'? Apakah Rasulullah pernah kamu dengarkan ngomong sesuatu tentang mengusap khuffain tadi setelah buang air kecil dan buang air besar? Jadi habis buang air besar, apakah ada sabdanya Rasulullah yang memperbolehkan usap itu? Saya bingung. Dijelaskan, nah, ya Rasulullah pernah membahas itu pada Safwan. Karena yaquluna idza kunna safaran aw musafirin an la nansi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin lakin min ghaitin wa qawlin wa nawmin. Ya, kami diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam jika dalam perjalanan tidak usah melepas khuffain selama 3 hari 3 malam kecuali ada janabah. Kalau nggak ada janabah, hanya buang air kecil, buang air besar, tidur, cuma batal wudu saja, itu khuffain kada perlu dilepas. Biar jelas dikasih nanti aja. Jadi kalau biar mau perjalanan atau di rumah juga boleh, tapi kalau di rumah 1 hari aja batasannya. Jadi biar wudu, basuh wajah, basuh tangan, cuci kaki. Sudah wudu sempurna, pakai khuffain. Ya, khuffainnya boleh mencegah air masuk. Jadi nggak boleh kalau kaos kaki biasa karena kawan ya, kaos kaki yang dari kain nggak bisa. Harus yang mencegah air masuk. Kulit atau plastik misalnya kalau ada juga sama. Jadi kulit plastik yang mencegah air masuk bisa dibuat jalan normal. Kalau dibuat jalan langsung sobek nggak bisa. Ini habis wudu dipakai khuffain. Itu biar nggak usah lepas, nggak ada apa-apa. 1 hari 1 malam kalau nggak melakukan perjalanan di rumah. Kalau keluar kota, nggak usah dilepas 3 hari 3 malam, nggak apa-apa. Nggak apa-apa nggak dilepas. Terus kayak apa kalau buang air kecil? Kalau wudu gimana? Biar habis buang air kecil wudu, nggak usah dilepas. Basuh wajah, basuh tangan, usap kepala. Yang diusap kaki bukan kakinya tapi khuffainnya diusap. Atasnya jangan itu cukup sudah. Sah wudunya. Ini khusus dalam keadaan tertentu. Ya. Jadi kalau pergi perjalanan boleh 3 hari. Nah ini dijelaskan sama Safwan kepada Zir. Usap 3 hari perintahnya Rasulullah. Setelah buang air kecil batal wudu, buang air besar atau tidur atau sama menyentuh wanita, menyentuh kemaluan. Pokoknya kalau cuma batal wudu, ada usah dilepas. Kalau punya janabah, hadas besar, baru dilepas. Kalau sekarang sih nggak ada sulit seperti dulu. Cuma sampai bakal merasakan dulu saya pernah ya, agak repot, agak susah ketika misal contoh di tempat yang sangat dingin. Waktu itu ada satu tempat ya, kita dakwah ke situ, pakai khuf itu, pakai khuf. Kenapa? Dingin sekali daerahnya. Terutama subuh yang paling susah itu subuh memang. Jadi ngebantu banget itu. Kita udah punya wudu, usap basuh wajah, basuh tangan, usap kepala, kakinya nggak usah disiram. Karena memang air agak susah. Udah susah, dingin sekali bukan main itu basuh wajah tapi diusap ini biru-biru di sini. Tangan itu biru karena dingin air. Bayangkan cuaca dingin, kesiram air, airnya air es karena nggak ada penghangat tadi. Bayangkan gimana? Itu membantu karena sulit di perjalanan. Cuman kalau kita orang Indonesia pakai itu di sini mungkin rasa kayak ada nyaman deh. Wudu kakinya nggak disiram, cuma diusap. Sebetulnya boleh dengan syarat-syaratnya. Kalau mau praktek, pelajari dulu dengan detail syaratnya. Cuma tadi saya kasih gambaran aja biar kada bingung. Lalu ditanya, faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an? Tanya lagi Zaid, wahai Safwan, apakah kamu mendengarkan
Saya pernah bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan. Fabaina nahnu indahu. Lalu ketika kami bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, irnadahu Arabiyyun bisautin lahu jahwari. Rasulullah dipanggil oleh seorang Arabi yang suaranya itu kencang, suaranya lantang. Ya Muhammad. Fa'ajaba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nahwan min sautihi. Hamu. Lalu Rasulullah SAW jawab, ya, sesuai dengan suara orang tadi. Ya, adabnya Rasulullah SAW sesuai Bedui manggil, ya Muhammad. Jawabnya sesuai dengan gayanya dia. Hamu, iya. Kadang-kadang tuh ada orang kalau manggil dengan kencang, maunya dijawabnya kencang juga. Mau manggil dengan pelan, jawabnya pelan juga, jangan kencang, enak. Itu lihat Rasulullah menyesuaikan sama orang ngomong. Kalau dia ngomong sama orang biar kencang. Karena tadi mendengar orang jawabnya pelan, kayak apa misalnya? Nah ini Rasulullah seperti itu. Iya. Qultu lahu, waihaka udhud min sautika. Ditegur sama Safwan, jangan kencang-kencang manggil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innaka indan Nabi, kamu itu berada bersama Nabi yang adab, yang sopan. Dan saat itu sudah turun perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sahabat dilarang nggak boleh mengangkat suara mereka di atas suara Nabi. Pokok muhita, kamu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala angkat suara. Pakola orang Arab tadi ngotot, wallahi la aqdud, kamu saya nggak mau pelan-pelan ngomongnya, tetap kencang. Pakola Arabiyyun, al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Dia ditanya sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, seseorang mencintai seseorang, ya, tetapi lamma yalhaqu bihim, amalnya tidak sama seperti orang yang dicintai. Ya Rasulullah, ada seseorang mencintai orang lain, tetapi amalnya nggak sama. Apakah mereka berkumpul ya Rasulullah? Seakan-akan tanya begitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamati. Ketahuilah, seseorang bersama orang yang dicintai hari kiamat. Jadi terjawab sudah pertanyaannya Rizal, kan tanya tentang hawa, keinginan, mahabbah, cinta. Dijelaskan, ketahuilah orang itu bersama yang dia cintai walaupun amalnya berbeda. Ketika kita cinta sama ulama, sama orang-orang soleh, sama walinya Allah, ini hadis ini saya yakin sudah sering dengarkan ya. Lagi kalau bulan Maulid jelaskan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersama orang yang kita cintai hari kiamat nanti. Ini ingat, kalau kita cinta sama seseorang, kita sudah berusaha beramal dengan amal yang sama, tapi nggak mampu memang. Seperti pertanyaannya seperti pertanyaannya orang Arab tadi, cerita dari Sufwan. Ada orang cinta, tapi amalnya nggak bisa sama. Kayak kita mungkin cinta sama wali-walinya Allah, sama sahabat radhiyallahu anhu, ya nggak mungkin bisa sama lah. Ada yang sholat malam 1000 rakaat mampu tiap malam kita sholat 1000 rakaat. Ada yang kalau sedekah satu hari sekian, sedekahnya 90% dari hartanya, mampu kita? Nggak mampu. Ada yang khatam Al-Quran, ada yang belum bersegah siang 4 kali, malam 4 kali.
hatam Al-Quran satu hari satu malam 8 kali. Mampu kayak begitu kita? Mampu. Dan sahabat begitu juga. Mereka melihat Rasulullah, tahu Rasulullah derajatnya tinggi di surga. Mereka mikir, ya Rasulullah, walaupun saya masuk surga belum tentu bareng sama kamu, karena surga kamu tinggi. Saya punya apa di bawah surga saya? Jelaskan sama Rasulullah, seseorang nanti di hari kiamat bersama yang dia cintai. Tapi ingat, ada syarat dan aturannya. Harus sejalan. Kayak kita misalnya dari sini mengumpati guru ke Martapura. Guru pakai mobil dikawal 10 menit sampai. Kita mengumpati pakai kendaraan karena dikawal lagi setengah jam hanya sampai. Tujuannya sama, perjalanannya sama, baru dia sampai. Kalau pian kada umpat jalan, guru berangkat ke Martapura dikawal cepat sampai, tapi pian duduk aja di rumah, nggak mau naik kendaraan, nggak mau naik sepeda, nggak mau naik mobil. Ada kendaraan, ada alat, tapi pian nggak mau, dia aja di rumah, nggak mungkin sampai, nggak mungkin kumpul nanti di Martapura. Ibarat kata begitu ya. Tapi kalau pian mau berangkat walaupun jalan kaki dari sini, yang penting pian tujuannya sama, sampai juga. Lumayan dari sini ke Martapura jalan kaki bisa 2 jam 3 jam ya. Ada yang pernah menjalan ke Martapura dari Angga? Kalau pian berangkat ke sana, walaupun jalan kaki, kan lawas lambat sampai kita ke sana. Kumpul juga nanti sama guru, sama ustaz, sama orang yang kita cintai. Nah begitu, di akhirat begitu. Tapi kita syaratnya harus berangkat. Guru-guru lupa pian guru lah, ini kata guru. Nanti kita bareng di sana, ini guru berangkat pian tidur di rumah, nggak sampai. Nggak mungkin ketemu. Tapi kalau berangkat bergerak sampai. Ya kayak nanti di akhirat kita ngomong saya cinta sama Rasulullah. Rasulullah ibarat kata sekilat sampai. Sebentar sekedipan mata sampai, sudah tinggi sekali derajatnya. Kita apa? Ada yang dihisab dulu, tapi kumpul nanti sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kita bergerak, berusaha menyontoh. Memang mereka qiyamul lail, para walinya Allah full qiyamul lail. Ya kita barang witir 3 rakaat aja cukup, bisa, karena nggak mampu. Atau minimal cuma wajibnya aja dikerjakan, haram total ditinggalkan, sama juga, kumpul juga. Yang penting hatinya cinta, berusaha meniru sekuat tenaga. Tapi yang bahaya ini yang pura-pura cinta. Ingat ya, kebanyakan dari kita sebetulnya palsu cintanya. Kenapa? Buktikan. Kalau ngomong cinta sama mereka, di pikiran kita pasti lebih banyak mereka daripada yang lain. Kalau kita ngomong saya cinta sama Rasulullah, nanti di akhirat pengen kumpul sama Rasulullah, di pikiran dia satu hari satu malam banyakkan mana Rasulullah apa uang? Kalau masih lebih banyak uang, ini perkataan sufi seperti itu ya. Teguran keras buat diri kita ini. Pikiran ngomong cinta sama walinya Allah, ingatnya setahun sekali pas haulan aja kan. Ingat. Ulun cinta sama guru ini, belajar nggak? Tempat nggak? Didatangi nggak? Tempatnya enggak. Cinta aja. Ulun pernah foto bareng selesai. Nah, sekarang kan kita kalau udah foto bareng, seakan-akan udah bakal kumpul di surga bareng. Nggak bisa ya. Sampai kumpul sama orang soleh di surga bukan karena pernah foto bareng, enggak. Tapi cinta dari hati. Ini syaratnya itu. Tapi ini masih bukan bagian dari bab, kan babnya bab tobat. Ini masih cerita. Famazala yuhadithuna, diringkas namanya di sini. Famazala yuhadithuna hatta dzakara baban min al-maghribi masiratu ardihi aw masiratu ardihi aw yasiru rakibu fi ardihi 40 aw 70 aman. Lalu Rasulullah panjang cerita sampai Rasulullah menjelaskan ada pintu ya, dari arah barat.
besarnya, lebarnya itu perjalanan selama 40 tahun atau 70 tahun. Jadi Rasulullah menceritakan ada pintu lebar sekali, besar sekali. Bayangkan dari ujung pintu ke ujung pintu itu kalau dijalani 40 atau 70 tahun, besar kayak apa coba? Mungkin kayak dari sini kemana? Hampir separuh bumi mungkin ya. 70 tahun perjalanan. Jadi lebarnya pintu itu seperti itu. Qala Sufyan ahadul berkata Sufyan salah satu perawi hadis, qibala asy-Syami khalaqallahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal ardh. Jadi pintu ini di hadapan Syam, di hadapan negeri Syam. Allah menciptakannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Maftuhan lit-taubati. Pintu ini terbuka. Buat apa? Pintu sebesar ini buat apa? Lit-taubah, pintu taubat. Dikasih gambaran sama Rasulullah. Pintu taubat itu bukan pintu yang kecil, tapi pintu yang sangat besar. Berapa besar lebarnya? Kalau jalan dari ujung pintu ke ujung yang lain perjalanan 70 tahun. Jadi penjelasan ringkas buat kita. Ya kalau mau tobat ada berantri, pintunya besar. Kalau 70 tahun perjalanan, sekarang ini semua penduduk bumi baris, sekali aja masuk semua. Ada perlu berbaris ke belakang, ada barisnya melebar begini, masuk semua habis. Ya, kalau pintunya kecil, 3 orang udah lewat. Pintu masjid ini paling 3 orang udah sesak udah masuk barang-barang. Tapi kalau pintunya besar, 10 orang bisa. Pintu gerbang itu mungkin berapa? 10 orang nggak sampai. Nah kalau pintunya lebarnya perjalanan 70 tahun, kira-kira yang masuk ke situ pakai antri nggak? Ini gambaran gampangnya taubat. Nggak perlu antri lagi, nggak repot, masuk aja. Dan pintu ini tidak ditutup, la yughlaqu hatta tatlu'a asy-syamsu minhu. Tidak akan tertutup sampai kapan? Sampai matahari terbit dari barat. Pintunya di arah barat, sampai matahari terbit dari arah barat. Iya, 15. Satu hadis lagi terakhir. Dari sini jadi tutup. Rasulullah SAW bersabda dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah bercerita. Saya bacakan ringkasannya ya. Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Dulu sebelum kalian, artinya umat terdahulu, ada seseorang laki-laki membunuh 99 jiwa. Bisa dengar ya ceritanya. Ada orang laki-laki membunuh 99 jiwa. Lalu setelah membunuh tadi, udah lama waktu lewat, dia tanya, mana orang yang paling pintar di sekitar sini? Mana orang yang paling alim? Ditunjukkan ada seorang rahib. Ya, rahib itu kiasan apa? Rahib ini pembawa ahli kitab. Yang suka baca apa ahli kitab. Nah, itu Injil Taurat. Kata sekarang ulama lah. Didatangi ahli kitab tersebut, rahib tersebut. Faqala, lalu dia ngomong, saya ini sudah membunuh 99 orang. Apakah bisa taubat? Faqala la. Ya, 99 orang dibunuh. Rahibnya bilang, nggak bisa ya, tak aja taubat. Terus gimana caranya taubat? Ngebunuh 1 orang dihukum mati. Hukumannya ya karena ngebunuh 1 orang. Terus sisa 98 gimana ini? Kalau mau bayar denda unta per orang 100 unta misalnya kita ini, berarti bayar 9.900. Rahib tadi ilmunya dia, pemahamannya dia cuma sampai di situ aja pendek. Jadi dia bilang nggak bisa taubat. Dan memang benar ya, hati-hati ya. Insya Allah kita dijaga dari
sensitif ya. Taubatnya membunuh bukan cuma astagfirullah selesai, enggak, harus lapor ke polisi. Saya harus membunuh, dihukum. Taubatnya begitu. Ingat, taubat itu menerima hukuman, dasarnya di situ. Akhirnya kita lanjut cerita. Ini orang tadi karena diomongin kada bisa taubat, emosi dia marah. Sekalian, apa dalam wakam lebih bilang sempurna 100. Orang alimnya dibunuh juga sama dia. Habis dibunuh, pulang. Beberapa waktu kepikiran lagi. Dia memang kepengen taubat. Tanya lagi mana orang alim. Ditunjukkan kepada seseorang yang alim. Cerita, saya udah membunuh 100 orang. Apakah saya bisa taubat? Apalah na'am. Iya, boleh. Bisa taubat. Siapa yang mencegah antara kamu dan taubat? Manyahulu bainahu wa bainat taubat. Enggak ada pencegahan larangan untuk taubat. Boleh. Kebetulan yang kedua agamanya sempurna. Bisa taubat. Berangkat. Intalik ila ardin kada wa kada. Berangkat ke sini. Karena di situ ada sekelompok orang yang ibadah kepada Allah. Dan kamu tinggal di sana, kumpul bareng dengan mereka, sembahlah Allah di situ. Jangan pulang kamu karena daerah kamu daerah jelek. Memang kebetulan kampungnya kampung jelek, dikit-dikit kelahi membunuh misalnya. Fatalaqu hatta idza nasafat tariqa atahu berangkat dia mentobat. Belum lakukan apa-apa ya, baru berangkat. Di tengah-tengah perjalanan, idza nasafat tariq sampai separuh perjalanan datang kematian. Ini juga perhatikan buat kita. Kalau biar taubat, tinggalkan tempat maksiatnya. Kadang-kadang ada orang taubat, tapi tetap aja tempat maksiat. Kawan-kawannya tetap aja kawan-kawan maksiat. Sekarang taubat, besok terjerat lagi maksiat. Ini pelajaran buat kita ya. Musuh udah kasih contoh. Berapa banyak orang taubat satu hari, seminggu lagi diulang lagi. Karena kawannya tetap kawan maksiat. Tinggalkan dulu kawan maksiatnya. Jangan kumpul bareng. Sekedar aja ketemu salah, bukan sombong, menjaga diri. Orang tadi mati di tengah jalan ketika mau melakukan perjalanan taubat. Fakhtasamat bihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Debatlah malaikat rahmat dan malaikat adab. Debat kenapa? Malaikat rahmat bilang, ini punya saya berhak bawa dia, kata malaikat rahmat. Karena dia lagi melakukan perjalanan untuk taubat. Jadi harusnya punya saya. Malaikat adab bilang, belum, baru berangkat. Kata malaikat adab, ini belum melakukan amal apapun, baru aja berangkat mau taubat, belum beramal apa-apa, baru menyesal ya, belum melakukan amal apa-apa. Gak bisa, ributlah mereka. Punya saya, kata malaikat adab. Punya malaikat adab bilang, ini punya saya. Datanglah malaikat ketiga dan menjadi hakim antara mereka. Lalu malaikat ketiga bilang, malaikat rahmat, malaikat adab, hitung aja mana jarak terdekat antara jenazah orang ini. Kalau lebih dekat ke tempat rahmat, bawa malaikat rahmat. Tapi kalau lebih dekat ke tempat adab, bawa malaikat adab. Diukur, ternyata lebih dekat ke tempat rahmat. Kenapa? Dalam riwayat yang lain ya, dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada bumi tempat rahmat mendekat, tempat adab tempat maksiat menjauh. Jadi orangnya tetap di tengah-tengah. Tapi tempat rahmatnya mendekat, tempat adabnya menjauh. Jadi pas diukur lebih dekat ke tempat rahmat, diampunilah oleh Allah dan dibawa malaikat rahmat. Ya dia membunuh 100 orang, bertobat, menyesal dan rencana nggak akan ngulangin, belum beramal apa-apa, sudah diampuni. Nah, makanya kita ini